Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Karawang. Bertemu bersama saya dalam acara podcast Turada. Yes. Hari ini saya kedatangan narasumber yang kayaknya udah beberapa kali bikin podcast di YouTube lainnya. Dan hari ini saya undang karena memang beliau ini adalah sosok inspirasi yang memang harus diulik pengalamannya. Karena kalau misalkan ngelihat dari raut wajah memang banyak pengalamannya sih. Ada hadir bersama saya Bang Jack. Oke, terima kasih Kang Epul. Siap. Kumaha damang Bang Jack? Alhamdulillah sehat Kang Epul. Untuk sekian kalinya kita berjumpa dalam sebuah podcast. Iya. Ya kalau kali ini podcastnya beda, namanya podcast Turada. Podcast Turada. Turada kan sebenarnya radio. Nah kalau zaman sekarang kan radio itu zaman dulu, zaman Bang Jack waktu muda ya. Radio kan cuma bisa didengar. Dengar doang. Ya, kalau sekarang udah ada visualnya, jadi udah mungkin. bisa dilihat orangnya gitu. Ya, perkembangan zaman Perkembangan lah. Harus situasi. mengikuti ya. Harus mengikuti kayak gitu. Ya, ini kita akan mengundang teman-teman seniman, pelaku UMKM sama sih seperti podcast yang saya Pernah. Iya, yang berat tapi berhenti itu. Berarti kegiatannya apa nih? Ya. Bang Jack sekarang? Kegiatan sih biasa, ngelukis pagi atau urusan dulu. Nanti siangnya ngelukis, baru siang jam 2 sampai sore itu ngisi-ngisi ngajar. Betul, karena memang Bang Jack ini mitra Turada salah satu seniman pelukis ya. Ya, Lukis ya, dalam seni rupa ya. lukis. Seni rupa di Karawang yang cukup senior sih. Bukan cukup sih, paling senior kayaknya. Tua sih sebenarnya. Gak apa-apa ya kalau berbicara tua dan muda tuh. Enggak apa-apa. Soalnya Nggak apa-apa. kalau di seni itu urusan tua dan muda itu Gak ada malahan ya. tidak ada Iya, urusannya. itu Yang mah penting karya. jokes biasa Nah, aja. bahkan yang muda juga karya lebih fresh. Betul. Jadi keseharian ngelukis terus ya. Seharian ngelukis, walaupun ada kegiatan yang lain mungkin kadang-kadang bikin suatu kegiatan Ya. sosial atau istilahnya pementasan, latihan itu sering jadi kolaborasi lah. Betul. Berarti dari kapan tuh kegiatan dari kapan tuh? Kalau kegiatan ngelukis sih udah lama ya. Ngelukis mah udah lama banget sekali waktu sekolah SMK lah. Kalau tahunnya boleh disebutin? Tahunnya antara 89-an. Mitra Turada ada yang sudah lahir di tahun itu. Kalau saya belum lahir ya, baru proses gitu. Tapi Bang Jack udah mulai lukis. Tahun 92 udah mulai profesional. Wow. Jadi profesional itu menerima pesanan orang. Idih. Jadi pesanan-pesanan tahun 92 itu setelah lulus SMK. STM ya dulu. Kalau 92 SMK ya lulus ya. Lulus. Kalau 90 ke bawah itu masih sifatnya hobi, belajar, main ke sana, ke sini semuanya. Jadi pembelajarannya itu udah mulai 92-an udah mulai mau gambar. Oke, ada P-nya. Oke, 92 udah jadi profesional, artinya selama di sekolah itu seperti anak-anak sekolah lainnya nggak sih, kayak ngelukisnya itu ngegambar gunung, nggambar apa gitu? Sama Bang Jack gitu. nggak jauh beda. Karena kan basic saya di sekolah STM ya. STM kan gambarnya teknik. Oh, teknik. Malahan. Oke. Malahan teknik kalau sekolahan. Tapi kalau di rumah saya gambar-gambar pemandangan, gambar burung, gambar wajah orang. Makanya basicnya ya sama juga ngegambar. Oke. Jadi waktu di STM ya gambar teknik dengan pensil yang kecil rapido, di rumah dengan kuas pensil juga sama. Jadi tekniknya sama juga. Oke. Nggak jauh. Berarti ada dasarnya dong sebelum Bang Jack expert akhirnya menjadi profesional setelah lulus SMK. Maksudnya basic dasarnya itu waktu SD atau SMP itu belajar sama siapa gitu. Akhirnya di SMK bahkan udah jadi profesional gitu maksudnya. SD karena lingkungan saudara saya juga bersifat seniman semua. Seniman karawitan, seniman ada yang lukis juga, jadi saudara saya juga ada. Nah, nggak jauh situ ruang lingkupnya. Jadi kalau pulang sekolah SD ngumpul, saudara saya lagi ngelukis, ikut, disuruh tuh gambarin itu, walaupun masih tahap pola, ada tahapan pola-pola kan di situ, tetap ngikut. Nah dari situ terus sampai
bisa sendiri dengan nggak polanya dilepasin. Catnya ada juga karena tetangga kan udah lumayan cukup bagus gambarnya udah ini. Nah dari situ mulai terasah tuh. Oke. Mulai terasah. Jadi yang membangun Bang Jack sekarang itu ternyata lingkungan. Lingkungan juga. Akhirnya di Karena SMK udah bisa jadi profesional, ternyata lingkungan ya. Lingkungan. Karena yang saya mempengaruhi. sifatnya mainnya kalau ruang lingkup saya main sama perupa juga. Oh, oke. Makan main pun sama perupa ya kan. Oke. Gitu. Dulu ya belajar waktu sekolah SMK di studio poster. Oke. Poster bioskop dulu kan masih ada Ya poster ya ya ya. bioskop. Oh, masih digambar waktu dulu Masih ya. digambar Oke. itu. Main jadi kalau pulang sekolah main di situ sampai sore Ya, pulang ya, ya. lagi. Jadi ruang lingkupnya nggak jauh Oke. dari situ. Daerah mana sih Bang Jack? Maksudnya area untuk bermain Bang Jack zaman dulu ya. Zaman Kalau sekarang kan udah luas, ada di mana-mana. Ada nih. di mana-mana. Dulu waktu main daerah Ngumpulnya tuh di mana nih ngumpul si itu seni kan perupat ya? Saya tinggal di Tuparep. Mm. Nggak jauh main ke Dipo. Dipo, oke. Dipo. Di situ ada studio yang punya Pak Moksen dulu. Oh. Udah dulu. Oh, Pak Moksen emang dari dulu ya dia Dari dulu support dia. Studionya terhadap, keren banget tuh. Banyak pelukis-pelukis. Pak Moksen ini yang punya Karawang Teater guys. Jadi studionya ada gede tuh. Jadi semua pekerja seni lukis poster di situ semua kumpul. Oke. Jadi sistemnya ya kayak bekerja lah. Oke. Kerja. Saya main dari sekolah main ke situ nongkrong. Ya cuma beberapa orang, nggak banyak sih. Emang saya sama Udah kepotong. Masih ada ke studionya? sekarang udah Oh, udah gak ada. ada. Sekarang udah nggak ada. Siap-siap lanjut. Terus ya belajar dari situ banyak tuh senior yang masih arahan. Ya. Arahan. Saya kan belum mahir banget, jadi arahan dasarnya bagaimana membuat poster yang cukup presentatif dengan jarak yang sekian, dilihat sekian supaya kelihatan bener hidup gitu. Ada pola-polanya tuh dari situ. Ya saya cuma jadi pesuruh doang. Jadi pesuruh bikin garis doang, garis pola. Oke. Garis doang. Garis skate udah cukup. Ada gurunya? Pekerja itu. Nah, siapa itu? Masih ada gak orang-orang itu? Alhamdulillah mungkin hampir udah banyak almarhum. Oh, udah yang almarhum ya. Maksudnya waktu itu orang-orang yang kerja di bioskop mungkin ya. Ada guru saya yang masih sehat, Pak Mas Tarto. Tapi beliau maksudnya fokus di Poster. poster Poster bioskop. Ya Ya udah menarik tuh kalau ininya, diulik poster ya. bioskop tuh. Maksudnya kan kalau sekarang udah digital, dulu digambar ya bioskop tuh ya. Dia masih ada sekarang kalau nggak salah. Masih ada. Masih ada sehat. Kemarin udah ketemu ngobrol. Coba nanti kita kontak. Oh, Ya, iya, oke, boleh, siap. kita Menarik. ngobrol. Oke. Nanti boleh. Ya, Orangnya nggak jauh bikin- sih. Tinggalnya di Dipo kan nggak salah. Iya. Membuat poster ya. Mungkin kalau sekarang kayaknya udah gak Udah terlalu ini ya. nggak ada sekarang produksi poster bioskop itu Maksudnya kalaupun dites si Bapak tadi tuh masih tetap masih bisa? Masih bisa. Oke, tetap. nanti coba Nah, kita ada. ulik ya. Masih Menarik ya. Berarti basic memang lingkungan yang akhirnya sampai sekarang Bang Jack terus jalan. terus berjalan. Maksudnya kan kalau Karawang tuh identik ya, kita kerja ke perusahaan lah. Ada melencengnya Bang Jack? Pernah kerja di perusahaan gitu? Ada. Oh, pernah juga. Ada pernah. Ada kebutuhan atau dapur ya? Ada, Bang. Iya. Tapi nggak jauh basic dari ngegambar. Oh, tapi tetap ngegambar juga. Gambar Oke. saya dulu kerja di proyek desain Oh, engineering iya, juga, tetap di desain situ-situ sipil juga ya. Jadi masih nggak jauh dari basic yang ada. Oke, untuk melanjutkan dapur ya memang harus bekerja lah istilahnya Kerja. gitu. Jadi kan kalau di desain teknik itu kan kita dulu masih ada sistem AutoCAD 10 tuh. AutoCAD. Iya. Ya. Itu AutoCAD sih tahun 90 ke atas, tapi 2000 ke atas ya AutoCAD itu. Kalau yang 2000 ke bawah masih meja besar. Oke, ya saya pernah ngelihat di beberapa film yang suka gambar gitu. Meja ya, besar ya. kayak gitu Betul. dengan penggaris gini. Ya, Dulu ya. belum ada aplikasi komputer itu. Ya. Tetap makanya. Nah, basic itu kan kita nggak jauh dari lepas kita bisa gambar. Oke, karena itu ada pola-pola Ada lah pola-pola ya. yang ini. Walaupun memang ngelukis, memang ada pola juga ya kalau ngelukis tuh. Kita Ada. kan mungkin ada genre-genre yang Genre-genrenya. Nah, kalau ke genre itu kan ke karakter ya. karakter. Tapi kalau pola itu sama semua. Pola istilahnya didasarin di skate dulu ya, digarisin Skate. dulu. Oke. Dasarin. Kita kalau mau bikin lingkaran otomatis pakai pensil dulu bikin lingkaran. Baru nanti kita lukis. Nah, pola-polanya seperti itu, nggak jauh berbeda. Pola-pola ada tetap. Oke, yang akhirnya sekarang Bang Jack lebih fokusnya di menggambar Lukis. menggambar lukis. Jadi kalau yang basic awal tadi menggambar mesin, apa sih namanya teknik ya kayak gitu mungkin
sekarang udah ditinggalin atau masih? Tinggalin sudah. Tinggalin ya. Karena sekarang udah dunia digital ya. Dunia digital. Pakai aplikasi ya sekarang gambarnya ya kayak gitu. Terus sekarang kan saya mungkin fokusnya ke lukisannya. Ke lukisan juga. Jadi teknik udah jarang dipegang, komputer juga udah jarang megang komputer sekarang. Sekarang pakai aplikasi ya. Kalau sekarang gitu. Lebih canggih lah, orang-orang banyak gitu. Anak-anak muda gitu ya. Luar biasa, yang akhirnya hampir berapa tahun tuh, dari 80, 30, 40 tahun 40, ya. Mungkin 35 tahunan ya Bang Jack ini bergelut di dunia seni rupa yang akhirnya sekarang saya nobatkan beliau ini seorang legend karena masih tetap berfokus di seni rupa ini. Jarang ada, maksudnya ada orang yang memang fokus selama ini gitu di Karawang ya. Saya baru nemu di Bang Jack. Mungkin nggak tahu ya di mungkin ada di juga yang mungkin lain, ada lagi gitu. Ada lagi mungkin. Saya ngeliatnya ini di sosok Bang Jack ini konsisten, membaur dengan anak-anak muda nih. Alhamdulillah. Tipsnya mungkin itu ya Bang Jack ya, yang akhirnya sekarang selalu eksis gitu. Jadi sekarang kan butuh regenerasi. Sekarang mungkin saya cenderung ke dunia pengajaran, ke komunitas, memberikan pengajaran tentang dasar lukis atau dasar menggambar. Terus ya dengan jiwa-jiwa muda saya terbangun terus semangatnya. Jadi ya kemudaan terus. Terlihat muda terus jiwanya ya. Tapi kalau ini kan udah kelihatan. Tidak bisa berbohong. Tapi kalau jiwa emang harus selalu muda. Bahkan Bang Jack ini membuat namanya saung kreasi, area terbuka untuk belajar seni. Nah itu dia, bahkan beliau pun rela salah satu lahannya ya untuk dijadikan tempat berkreasi, tempat kumpul untuk membuat regenerasi baru gitu. Berarti kalau dengan generasi muda ini ada gap dong Bang Jack, di mana anak-anak sekarang kan mungkin udah ada yang mulai digital tuh ngegambarnya gitu. Tapi kalau menurut saya perasa gap itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi basic semua teman-teman itu mau digital mau ini, tapi basicnya itu pasti gambar murni dulu. Gambar murni. Harus itu kertas harus ya, kertas dulu kertas dengan gitu, dasar seperti itu harus dikuasai dulu. Setelah menguasai itu baru ke digitalkan. Nah, ada seperti itu. Jadi kita dasar harus kuat dulu. Harus kuat dulu. Jadi enggak langsung digital lah ya. Jadi mereka digital, pun punya pasti. Basic ya, digambar kertas atau kanvas media lain pun tetap bisa gitu. Seperti itu. Itu belajarnya misalkan dari nol nih. Saya adalah orang yang misalkan kalau berbicara apa sih yang pengen dikuasain sama lo nih. Kalau saya kalau top 3 lah ya. Yang pertama itu menggambar Bang Jack. Satu menggambar, kedua bisa 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina. Yang ketiga itu pengen bisa main alat musik lah gitu. Nah saya 3-3-nya ini gak bisa nih. Tapi nomor 1 saya kalau pengen banget ngegambar. Karena kalau ngegambar saya kacau lah gitu. Nah kalau orang seperti saya bisa gak sih sampai menjadi jago banget lah gitu istilahnya gambar gitu. Kalau untuk dari nol gitu menjadi jago ya relatif sih. Itu relatif kalau untuk menjadi jago. Tapi setidaknya kita mengerti dan bisa dulu. Dasar kita, seandainya saya nih nggak bisa membakat, gambar banget nih, jelek banget. Orang itu pasti bisa menggambar walaupun bukan bakat. Bakat itu nomor 2. Tapi kemauan biasanya. Kemauan yang keras, pengen belajar, bakat itu nuturin. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kemauannya tinggi itu bisa. Bahkan bisa ngalahkan bakat ya. Itu. Basicnya ya coret-coret aja dulu. Coret-coret dulu seperti anak kecil lah istilahnya. Nah, itu dia masalahnya. Karena saya udah punya anak ya 2-3 tahun lah. Pengen selalu digambarin dino. Saya bikin kan. Bukan dino itu kan. Saya merasa kecewa sebagai ayah gitu. Ternyata saya gak bisa bikin dino gitu. Malah seperti kayak babi kecil. Jadi bukan bentuk dino yang lehernya panjang gitu-gitu. Bisa sih. Itulah salah satunya kekecewaan gitu. Saya tapi itu bisa gambar. Jadi semangat. Jadi semangat itu. Jadi saya pun kalau misalkan nyari referensi ya, maksudnya Google lah gambar dino. Nah ngikutin gambar itu pun ini nggak bisa banyak, nggak mirip sulit, gitu. Ya. Tapi walaupun kita nggak mirip, tapi bentuk ada.
Bentuk ada sih, Nah, walaupun itu nggak beda banget masalah. itu. Yang Iya, penting iya. bentuk aja dulu. Kalau kemiripan itu nanti intuisi rasa kita. Oke. Kalau mau mirip banget, mau rasanya harus benar-benar seperti itu. Tapi bentuk aja dulu. Siap, Bentuknya nggak sama, nggak masalah. Yang penting Ya, udah ya. ada garis, kepala, badan, kaki, udah cukup. Itu mau dilihat dino atau sapi atau apa, itu terserah mereka. Ya itu dia. Terserah mereka itunya. Ya, ya. Jadi, Dan saya kalau ngelihat orang yang jago gambar tuh, cowok terutama ya, keren lah gitu. Ya selain tiga tadi yang saya pengen ya, ke gambar tuh kayaknya keren banget gitu. Itulah pengen dipujinya tuh. Kalau misalkan disebutin, wih saya pun jago gambar, nah itu saya bakal seneng banget gitu. Gitu kayak gitu Bang Jack. hampir. Tapi sampai sekarang masih ya itu gambar Dino aja malah mirip sapi ya kan. Tapi biasanya sih kita ada kelebihan dan kekurangan sih. Ya. Itu udah ada yang ngatur sih ya. Dan bahkan ya kalau bisa berbicara genre lukis ya, kadang ada gambar yang menurut kita ini gambar apa sih? Cuman jadi karakter akhirnya ya. Gambar-gambar yang tidak terlalu bagus tuh jadi karakter ya gitu. Kayak contoh The Popo. Itu kan ya maksudnya kita mandangnya itu gambar apaan sih kayak gitu. Doang, Iya. kan. Itu aja. Tapi itu menjadikan ikon dia, trademark dia. Nah, itu Orang dia. terkenal karena trademarknya. Makanya sekarang trademark harus betul-betul dibentuk. Ya, untuk sepakat. membentuk jati diri kita. Betul. Karena Branding. branding. Itu penting Kak sekarang. Betul. Karena Penting. kalau kita semuanya bisa, seandainya saya bisa untuk bengkel bisa, musik bisa, ini bisa, semua bisa. Tetapi nggak ngebentuk trademark atau Betul. orang akan bingung. Ya. Si Jack Lu tuh gimana sih? Oke. Gimana sih gitu. Mending gambar yang kayak gitu kayak The Popo, tapi dia memang Nah, fokus. seperti itu konsepnya seperti itu. Jadi trademark karakter kita yang bikin. Tapi basicnya dia udah jago. Udah jago sebenarnya. Udah jago. Cuma pas perjalanan proses pasti dia mencari, gue pengen beda dengan orang, pengen ini, makanya dicari terus sampai ketemu titik ini nih, gue kayak gini, udah seneng, udah gue konsekuensinya harus kembangin ini terus sampai orang tahu bahwa ini gambar saya. Ya. Tapi konvensional, maksudnya sekarang kan bahkan Pak Wakil Presiden kita menyatakan bahwa kita tuh harus udah mulai mengenai namanya AI. Sebenarnya kan AI juga jadi bagus, ada basic orang yang menjago basic gambarnya kan gitu. Nah, menurut Bang Jack gimana tuh dengan perkembangan zaman seperti sekarang? Bahkan ada beberapa waktu lalu kita bisa gambar Ghibli ya, foto kita dimasukin berubah jadi kartun. Dari kartun. Ya itu fenomena-fenomena sekarang lah gitu. Nah menurut Bang Jack dulu yang mungkin dari dulu konvensional, ngelukis sendiri sampai sekarang digital. Ya kalau menurut pandangan saya AI sekarang itu ada bisa ngebantunya, ada pun bisa membunuh karakter si berupanya juga. Tapi bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Program AI itu ya kompensasinya harus ada ke orang yang membuat, menciptakan bentuk awal seperti itu. Jangan sampai kejadian. Ya istilahnya kata-kata royalti lah, hak cipta mereka. Itu harus ada, harus sudah diatur. Itu nggak masalah kalau seperti itu. Makanya di situ ya kita harus suatu pemerintahan harus hadir pengaturan seperti itu. Ya istilah kalau di musik LMK ya. Ya betul. Nah, itu harus benar-benar mengelolanya tuh LMK betul. Tapi akan ada berbeda rasanya kita, jiwa dan rasa itu aja ya. Dari karakter istilahnya kompensasi manual ya, sama ke AI itu kan aplikasi komputer. Ya. Kita bisa membedakan rasanya dari pandangan mata. Rasa nggak pernah bisa bohong. Nah itu dia. Gitu. Makanya walaupun AI canggih apapun ini, tapi coba rasakan jiwanya. Kalau dibuat sama orang langsung mah beda gitu rasanya. Akan berbeda. Nah di situ perbedaannya. Sekarang kita tinggal konsekuensi diri kita sendiri ya. Mau jadi pelaku AI aja atau konvensional. Nah tinggal pilih saja. Karena semuanya pasti ada konsekuensinya, pilihannya. Sepakat. Dan Indonesia pun sekarang sudah mulai melirik ke dunia animasi. Termasuk kayak sekarang film yang lagi tayang di bioskop-bioskop. Film animasi pertama Indonesia yang terlaris udah hampir 1 jutaan penonton, namanya Jumbo. Nah iya ya, ada kan ada film animasi Jumbo ini ya, di mana ada penciptanya itu
Rian hampir Ardiani. orang Indonesia semua 140 orang lebih Studionya orang juga. Indonesia semua berhasil menjadi yaitu film animasi pertama Iya. Indonesia. Walaupun memang sebelumnya udah ada kayak Suzuki dan lain-lain. Udah Cuman ada ini semua. paling laris. 1 juta penonton lebih lah. Itu artinya bahwa memang orang Indonesia mah jarago. Sebenarnya keren-keren. Iya. Saya dengar materi Panji, maksudnya kayak film-film apa namanya Star Wars atau film-film Marvel kayak gitu, pasti ada orang Indonesianya tuh Pasti di yang kereta bekerja. itu. Nah itu ya kan. Pembuatnya. Karena kita orang Indonesia tuh cemerlang sih. Emang sebenarnya. jago-jago ya. Jago-jago orang yang bisa membuat ini. Ya mungkin apresiasi mungkin ya. Apresiasi mereka. Udah Apresiasi ke keren-keren orangnya sih. doang gitu ya. Tinggal kita ngebangun sebuah keatmosferan apresiasi mereka Nah. terhadap karya kita sendiri. Betul. Karena kalau enggak kita sendiri Betul. yang meramaikan atau yang menyukai dan membumingkan, itu enggak mungkin orang luar Betul. dari kita sendiri sih. Ya. Makanya sekarang udah mulai nih Udah kebangun. mulai. Ini saya belum nonton sih, cuman dari review orang-orang bagus banget itu. Secara animasi, secara pengucapan, dubbingnya pun Semuanya bagus katanya ya. keren. Iya. Tapi kita harus ada juga nonton non-bar. Iya ya, Non-bar animasi itu ya. animasi itu. Kayak Ekrab sendiri kan bahkan materinya nonton mengapresiasi juga bahwa memang animasi Indonesia ini Jadi harus ada berkembang. program nonton bareng film Jumbo itu. Iya. Bisa meren ya. Jawa Kadis Parbud. Nanti lah Sutrada ngajak ke itu Teman-teman yang lain ya. Ya. Ya itulah salah satu bentuk perkembangan di dunia seni rupa ya, dari konvensional bahkan Bang Jack ya dari dulu sampai sekarang ke digital mengalami itu semua. Dan mungkin menjadi pertanyaan besar orang-orang juga ketika anaknya hobi gambar dan pengen fokus di dunia gambar. Pasti kan berbicaranya tentang ekonomi. Ekonomi finansial. Finansial menghasilkan nggak gitu? Ya terbuktilah dengan beberapa film yang animasi sekarang Itu ramai bisa menghasilkan ya. menghasilkan Secara ekonomi finansial. ya. Ada tips nggak Bang Jack? Secara kalau mau jadi pelukis gitu. Kalau tip untuk teman-teman yang lain, tinggal Kesini Bang Jack nih. tinggal dipilihkan aja ya konsekuensi kita mau memilih apa, karena suatu pilihan itu akan menjadikan suatu kebaikan, suatu kesuksesan bila dikerjakan dengan konsistensinya yang baik. Itu dia. Tapi kalau pilihan itu tidak dikerjakan dengan konsisten, tidak konsisten, jangan harap akan menjadikan kesuksesan. Fail ya. Ya. Biarkanlah konsisten itu yang kita bangun. Betul. Kalau kita milih jadi tukang bas, ya benar-benar konsisten harus jadi tukang bas sampai menghasilkan karya yang baik untuk desain rumah atau yang lain, semua pekerjaan itu bagus. Tinggal bagaimana pola pikiran kita mencapai kesuksesan itu dengan konsisten yang kuat. Wih super. Keren kalau udah sepuh. Beda ya kalau diminta untuk motivasi tuh kata-katanya luar biasa. Kalau mau nongkrong bareng nih sama Bang Jack tadi di Saung, lokasi di mana sih? Kalau pengen belajar, kan di situ tempat belajar ya. Area saya tempat nongkrong, tempat diskusi lah. Kadang-kadang ngobrol tentang seni rupa, masalah sastra juga. Jadi tergantung orang yang datang ngumpul di situ, banyaknya nanti diskusi. Ya area sih di Karangpawitan. Kepuh ya. Ikhlas gitu. Jadi, kalau Instagramnya apa nih nama Instagramnya? Saung Kreasi JHB. Saung Kreasi. Ada di Google Map juga. Kreasi JHB. Oke, ada Saung Kreasi JHB. Di situ alamatnya ada. Jadi di sana kita terbuka untuk teman-teman buat ngobrol, buat latihan. Bahkan sekarang mungkin karena tempatnya luas, ada farm unggas juga. Wih, bisa beternak juga di situ ya. Juga. Jadi soang. entok aja. Entong soang ngaliwat lah bisa Dilihat dirinya bisa. Jadi bisa buat pembelajaran apa sih di situ. Natural baik lah gitu ya, natural lah gitu. Siap. Jadi semua tempatnya juga Mitra natural. Sutrada mungkin buat anaknya yang pengen belajar gambar, Silakan atau mungkin saja. Mitra Sutrada sendiri yang pengen belajar menggambar, silakan datang ke Saung Kreasi JHB, tempatnya di Karangpawitan Kepuh di situ. Nanti bisa cek Instagramnya aja atau follow Instagramnya saungkreasi.jhb di situ. Kalau Bang Jack sendiri Instagramnya Jack Haris Bonandar Arts ada. Siap. Thank you Bang Jack. Oke, terima kasih Kang Epul, Siap. semuanya Sutrada juga terima kasih, sukses selalu. Kita
selalu ada di podcast lah, Oke. sharing-sharing. Sharing-sharing Ini lah. konten isinya berbeda dari semuanya. Ini Iya. saya baru tahu tadi Bang Jack bahwa poster bioskop gitu, Iya. nanti coba kita Ya, kontak coba. orang itu ya. Mudah-mudahan bisa diajak. Mudah-mudahan jadi buat motivasi lah. Siap. Dikit-dikit karena saya juga banyak belajar. Nah terus itu belajar. dia. Terima kasih juga untuk Oke, Mitra semuanya Surada yang makasih. sudah menyaksikan video dan suara ini. Sampai ketemu lagi di podcast Surada selanjutnya. Terima Oke, kasih. terima Assalamualaikum kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.